semuanya, teman-teman. Sebelum itu perkenalkan nama saya Amanda Putra. Saya dari komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif dari Surabaya. Saya Gekraf Surabaya, Caimin. Kebetulan saya selaku namanya Amanda. Kebetulan saya pelaku sebagai pengusaha di bidang kreatif. Saya sebagai salah satu yang terpercaya mengelola barbershop terlama di Indonesia sejak tahun 1911. Baik, saya Xinhua Barbershop. Kalau berkenan nanti saya bisa undang, Pak. Xinhua. Ya, betul sekali. Oke. Baik, saya mulai dari pertanyaan saya. Saya merasa bahwa saat ini ekonomi kreatif dalam pemerintah saat ini masih kurang terasa bagi saya. Mendengar bahwa ada program dari Caimin yang membangun 40 kota setara Jakarta. Apa dampak konkretnya terhadap pengusaha muda seperti saya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Amanda ini. Rambutnya menunjukkan pekerjaannya. Keren. Ya, jadi ekonomi kreatif itu tumbuh secara mandiri selama ini, belum mendapatkan ekosistem yang memadai. Nah, terutama pelaku industri kreatif ini lebih mengandalkan pribadi-pribadi yang tangguh tanpa ada stimulan yang muncul dari negara. Melihat fakta ini, maka setidaknya di 40 kota rintisan menuju maju itu minimal ada kreatif hub yang memungkinkan antara pertemuan industri kreatif yang di dalamnya ada inovator, kreator, investor. Investor ini penting. Lalu pemerintah memfasilitasi sekaligus memberi iklim yang kondusif dan menumbuh kembangkan keterlibatan. Dan yang paling pokok, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan, permodalan. Yang kedua, permodalan langsung maupun melalui perbankan dengan bunga rendah. Yang kedua, pasar tentu saja. Dan sekarang semuanya teknologi yang melibatkan IT dan teknologi yang memungkinkan semua berjalan baik, termasuk munculnya kecepatan internet yang memungkinkan seluruh industri kreatif kita semakin mudah tumbuh dan berkembang. Selamat untuk Amanda dengan seluruh kreasinya yang selama ini mandiri tanpa bantuan pemerintah. Ada pertanyaan lanjutan? Ada. Baik, saya lanjut di pertanyaan yang kedua yang mungkin sangat relate bagi teman-teman semua yang ada di sini. Pertanyaan saya adalah, apa program yang konkret untuk memberantas pinjaman online untuk yang sekarang sudah nge-brainwash anak muda untuk meminjam dan kredit? Terima kasih. Ya, pinjaman online telah memakan banyak korban dan dibiarkan tidak ada yang memfasilitasi. Teman-teman yang sudah frustasi karena korban pinjaman online, jangan bunuh diri sebelum tanggal 14 Februari. Maksudnya jangan frustasi dulu. Pemerintah harus hadir mencari solusi. Saya kira tidak baik kalau problem berat ini dilakukan pembiaran terus-menerus. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberikan alternatif pinjaman sebaik-baiknya bekerjasama dengan OJK. Memberantas permainan pinjaman online yang menjerat dan mencekik para korban yang memang membutuhkan. Yang ketiga, mengatasi yang sudah sedang bermasalah ini untuk kita jembatani, setidaknya kita dorong untuk diatasi, duduk bersama atau pemerintah turun tangan mengatasi. Yang ketiga, pinjaman berbunga rendah untuk para entrepreneur muda yang sama anggarannya kita ambilkan dari 150 triliun APBN untuk kaum muda Indonesia. Tepuk tangan untuk mbaknya. Boleh Gus dikasih ininya.
Wih, mantap. Boleh minta foto nggak? Ayo boleh. Wih. Mau difotoin atau gimana? Oh, selfie, mantap. Dari pekerja kreatif mewakili diri saya juga nih. Ini masih pada semangat kan ya? Masih kan? Pengen nambah kan itu? Wah, langsung ada tambahan tuh. Berarti ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan nih.